Okay, let's go. Okay, let's go. Udara menggelar latihan terbang dan mendarat di jalan tol. Latihan ini sangat beresiko tinggi karena sempitnya lebar jalan dan hambatan yang bisa muncul tiba-tiba. Deru pesawat tempur melintasi jalan tol Trans Sumatera di Lampung. Bukan untuk menyentuh sasaran, tetapi latihan kali ini adalah mendarat dan lepas landas dari jalan tol. Ini adalah untuk pertama kalinya TNI Angkatan Udara menggelar latihan seperti ini. Pesawat yang dikerahkan dalam latihan ini adalah 2 buah F-16 dan 2 buah Super Tucano. Sekilas terdengar mudah, tetapi latihan ini sesungguhnya beresiko tinggi. Sebab lebar jalan tol yang hanya sekitar 20 meter mengharuskan pilot secara presisi mendaratkan pesawatnya. Selain itu, banyak hambatan yang bisa muncul secara tiba-tiba. Meski sulit dan beresiko tinggi, latihan seperti ini wajib digelar untuk menguji kesiapan sarana prasarana umum untuk pertahanan negara jika dalam keadaan darurat. Karena konsep pertahanan kita adalah pertahanan pulau-pulau besar, sehingga kita menghendaki di tiap-tiap pulau tersebut kita punya pangkalan-pangkalan yang cukup banyak. Sehingga kalau satu pangkalan diserang, kita masih punya alternatif yang cukup banyak. Sehingga inilah konsepnya kenapa kita menggunakan jalan raya, kita desain di beberapa tempat untuk bisa difungsionalkan sebagai runway. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bulan Ramadan ya. Bagi yang menunaikan, tidak lupa kita ucapkan salam yeye. Yeye what's up untuk makcik pakcik di negeri Waham sana. Semoga di bulan Ramadan ini kegiatan yeye-nya kita tunda dulu ya. Jadi mulai bulan Ramadan ini kita akan upload di siang hari karena malam hari saudara-saudara yang muslim yang menunaikan ibadah puasa mau taraweh nggak terganggu. Jadi mulai hari ini kita upload di siang hari. Jadi kita lihat videonya siang hari ya. Kalau malam mungkin sibuk ada yang mau buka puasa, taraweh dan sebagainya. Bersyukurlah kalian yang di Indonesia. Saya di sini sangat jauh sekali masjid untuk taraweh ini. Baiklah, pembahasan kali ini adalah Angkatan Udara kita guys. Nggak kaleng-kaleng, mereka mengadakan latihan di daerah di jalan raya, mendarat di jalan raya. Ini luar biasa sekali ini. Konsep latihan ini sangat futuristik, sangat up to date menurut saya. Di saat keadaan dunia tidak baik-baik saja, sudah lihat tadi kan. Pilot-pilot Indonesia terbukti handal karena mereka berhasil mendarat dan take off dari jalan raya. Ini daerah Sumatera itu ya, jalan lintas Sumatera. Dulu saya ingat sempat daerah Padang, daerah mana itu sempat ditantang keras. Hanya gara-gara zaman Pak Jokowi itu, gara-gara politik. Jadi itu nggak perlu, itu salah satu contoh ya, lihat manfaatnya sekarang. Di saat pemilihan umum bolehlah kita berbeda pendapat, tapi kalau udah selesai dukung pemerintahan itu bersama-sama. Itu yang saya salut dengan Pak Prabowo. Setelah dia jadi presiden dia nggak punya dendam. Dia coba merangkul semua orang termasuk lawan-lawan politiknya. Baiklah, kembali ke topik ini ya. Pesawat tadi, pendarat tadi, konsep ini menurut saya sangat up to date. Dunia sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja dan kita sangat perlu melatih pilot-pilot kita mempunyai kemampuan dan skill yang begini. Ini ada melibatkan 4 pesawat, 2 Tucano, 2 F-16. Yang F-16 ini saya ngeri-ngeri sedap juga ya. Karena kalau Tucano termasuk pesawat latih tempur kecil. Soalnya jalan yang tempat mereka mendarat tuh lebarnya cuma 20 meter. Jadi salah-salah
Resikonya sangat tinggi sekali itu. Harus presisi, harus tepat, cepat, dan tangkas. Dan ini sangat berguna sekali menurut saya pilot-pilot Indonesia latihan begini. Karena apa? Di saat perang betul-betul terjadi ini luar biasa sekali loh di zaman Pak Prabowo ini. Makanya saya ngomong, saya bukan buzzernya Pak Prabowo, tapi saya bisa melihat dan menilai pemerintah Indonesia mana yang baik dan benar. Karena saya tidak terlibat dalam partai politik dan ada isu-isu kepentingan pribadi. Saya diaspora, tinggal saya di Jepang udah belasan tahun, jadi saya bisa melihat dengan jelas. Indonesia itu punya ribuan pulau, ya. Jadi di setiap pulau mereka akan bangun tol-tol yang bagus begini yang bisa dibikin jadi landasan pacu tempat mendarat darurat. Ini sangat berguna di saat keadaan genting. Kalau kita perang, itu yang pertama diserbu orang itu airport dulu, pangkalan-pangkalan udara kita. Kalau itu udah hancur, percuma juga punya pesawat. Kalau tempat landasnya udah nggak ada, ya nggak bisa kepake juga. Inilah gunanya latihan tadi itu. Kalau satu airport kita, umpamanya Halim kena bom, pasti kalau terjadi perang pasti itu dulu daerah-daerah Pitop itu yang diserang lawan. Pesawat kita bisa mencar dan mendarat di pulau-pulau tertentu Indonesia, di jalan-jalan raya. Ini hebat sekali, canggih sekali. Itu pilotnya tadi itu skillnya nggak kaleng-kaleng juga ya. Yang F-16 itu ngeri-ngeri sedap loh ngelihatnya. Soalnya jalan raya, di tol, kan. Ini luar biasa sekali. Jadi angkatan bersenjata Indonesia itu bukan saja angkatan lautnya yang meningkat sekarang. Angkatan laut jelas kita harus tingkatkan karena kita negara kepulauan. Pulau-pulau kita kaya raya. Negara-negara tetangga kita itu nggak puas-puasnya yang selama ini kaya raya karena mencuri hasil alam kita. Mereka tetap akan mencari akal kecuali kita bikin peringatan keras. Ya, ini militer Indonesia sangat membanggakan menurut saya. Nggak pernah terjadi kan selama ini. Itu aja buktinya. Pernah nggak kita begini latihan punya puluhan pesawat canggih, jet-jet tempur mahal, mana pernah selama ini. Kenapa? Setiap pembelian selama ini mau korupsi. Kalau perlu dibeli bahan-bahan jelek, bahan-bahan buruk, dipoles, harganya 3 kali lipat dibikin. Itulah yang terjadi selama ini sehingga militer kita lemah, Malaides pun berani mencuri sempadan dan ligitan. Nah zaman Pak Prabowo nggak bisa lagi itu. Nggak ada lagi kong kelingkong, pengen jet-jet baru, harga jelas, sumber dayanya jelas, dari Rafale dari Prancis, dan sebagainya. Nah mari kita dukung, saya berharap Pak Prabowo dapat 2 dekade lah. Kalau yang sombong, yang jelas ini kenapa? Ini negara-negara luar negeri, koruptor-koruptor yang selama ini mendapatkan hasil dari transaksi jual beli alutsista bekas yang bisa mereka beli, atau negara-negara tetangga yang selama ini mendapat keuntungan mencuri sumber daya alam Indonesia ketar-ketir, ini akan mengerahkan buzzer mereka. Mereka nggak akan segan-segan menggelontorkan triliunan rupiah untuk membayar media buzzer. Ini di channel saya ini aja ada yang komen, saya bikin video kemarin tentang namanya kayak nama orang Indonesia apa enggak, saya nggak jelas itu. Kalaupun orang Indonesia, Anda sangat menjijikkan menurut saya. Dia ngomong, kapal tua aja, apanya disombongkan. Kamunya yang bodoh kan? Atau kamu memang bayaran musuh-musuh negara Indonesia? Orang Cina itu dulu sengaja beli kapal ronsokan, kapal induk ronsokan yang udah nggak ada guna, nggak bisa dipakai lagi. Kalau kapal yang dari Itali ini sekarang dimodifikasi bisa dipakai
Kalau yang dibeli Cina dulu dari Ukraina itu nggak bisa dipakai sama sekali. Mereka cuma pengen tahu, pengen barangnya aja agar bisa dicontoh. Dan kemudian mereka bikin kapal induk sendiri sekarang. Itulah yang harus dilakukan Indonesia, dan saya yakin itu sudah dalam planning PT PAL. Jadi nggak heran teman-teman sekalian, segini musuh Pak Prabowo dan rejim sekarang akan tambah banyak, karena banyak yang tersakiti, para koruptor atau ante-ante asing yang saya omong tadi, yang selama ini mencuri. Kita semua sudah tahu, pasti akan mengerahkan buzzer-buzzernya. Ya tugas kita ya jangan melawan narasi mereka, atau paling enggak jangan gampang terprovokasi. Ya, lihat sekali itu, ada yang saya lihat ngomong, ini ingin saya bahas juga nih, masalah Pak Prabowo ngomong genteng. Aneh, Indonesia ngurus genteng, dia nggak tahu genteng Indonesia, genteng coba bayangin. Kita bisa bikin sendiri, impor itu. Impornya dari mana? Dari Malaides, dari Korea, yang nyaki-nyaki kita K-pop, netizennya K-pop yang menghina kita itu. Bayangin, Indonesia itu dikondisikan jadi negara budak, bodoh, dan sapi perah semua, import. Aspal import, genteng juga import. Itu dibahas sudah sama Benik itu. Triliunan jumlahnya. Makanya stop, kata Pak Prabowo, kita bikin genteng sendiri. Genteng dari tanah. Itu triliunan, itu akan membuka lapangan kerja, ribuan orang bisa bekerja di sana. UMKM akan dapat keuntungan. Makanya kalau nggak tahu apa-apa, ada saya nengok buzzer mukanya, tak kenapa kayak utusan Singapura saya lihat. Jadi buat teman-teman hati-hati aja ya. Untuk video berikutnya, sambungan dari latihan ini saya taruh setelah ini. Silakan komen bagaimana menurut Anda. Saya melihat dua Tucano itu masih nggak dakdikduk. Siapa saya melihat F-16 mendarat dan take off dari jalan tol itu, saya agak ngeri-ngeri juga loh. Ya, ini video sisanya. Terima kasih yang sudah tune in. Terima kasih buat subscriber saya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Maaf lahir batin, Pakcik-makcik Malaides, kalau ada yang tersinggung. Kami minta maaf. Kenapa? Karena kami hanya membalas, mengkontra narasi kesombongan Anda. Tetaplah sombong, kami pun tidak ada merasa dirugikan. Ya, ini sisa videonya, check this out. Aman dan lancar. Baik, jadi begini rekan-rekan media, ini merupakan suatu tonggak ataupun milestone yang cukup bagus ya. Artinya terkait dengan sistem pertahanan kita. Sistem pertahanan kita itu adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Artinya pertahanan itu bukan urusan TNI saja, tidak. Tapi seluruh elemen masyarakat itu terlibat aktif di dalam pertahanan negara kita. Jadi ini adalah milestone yang sangat baik, dan kedepannya ini nanti kita akan lanjutkan. Tidak hanya di sini. Di beberapa tempat di Indonesia kita akan bangun jalan tol yang juga dapat difungsikan sebagai runway. Jadi kita sudah punya roadmap di seluruh Indonesia akan dibangun jalan tol ataupun mungkin jalan nasional ya yang memenuhi persyaratan untuk bisa kita suatu saat kita fungsionalkan untuk runway. Karena konsep pertahanan kita adalah pertahanan pulau-pulau besar, sehingga kita menghendaki di tiap-tiap pulau tersebut kita punya pangkalan-pangkalan yang cukup banyak. Sehingga kalau satu pangkalan diserang, kita masih punya alternatif yang cukup banyak. Sehingga inilah konsepnya kenapa kita menggunakan jalan raya, kita desain di beberapa tempat untuk bisa difungsionalkan sebagai runway. Dan intinya saya ingin menegaskan bahwa pemanfaatan jalan tol ini sebagai alternate landasan bagi pesawat-pesawat tempur bersifat sementara dan situasional. Artinya tidak digunakan secara terus-menerus,
kemudian apabila dibutuhkan baru kita gunakan, dan tentunya aspek lain adalah tidak merubah fungsi dari jalan tol ini sendiri, bisa digunakan sebagai jalan tol sebagaimana mestinya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kedua,